di peraturan Menteri Keuangan tadi sebenarnya sudah dibuat batasan yang boleh gugatan itu boleh menunda kalau gugatan itu berasal dari pihak ketiga. Pihak ketiga misalnya bukan suami debitur, bukan debiturnya atau istri dari si debitur. Jadi bukan suami dari istri debiturnya gitu. Nah, itu dibatasi di situ. Ya, kalau pihak ketiga ya memang harus menunda gitu loh. Artinya kan perlu diuji proses itu. Itu Jordan Verset. Nah, tapi di beberapa daerah kami ada eksekusi nih, ya kan? Itu disuruh tunggu gugatan harus putus dulu. Sebetulnya kalau boleh curhat nih Bang, saya juga pernah mengalami itu. Waktu itu klien saya ini adalah dia awalnya persoalan perselisihan hubungan industrial, sudah menang sampai ingkrah. Dimohonkanlah eksekusi, dipanggil oleh ketua pengadilan. Ini gimana? Gitu kan? Ya. Nah, ternyata beberapa minggu atau bulan kemudian berubah. Nah, ini ada gugatan loh. Kok? Nah, sementara kan bicara kepastian hukum, saya setuju dengan Bang Suwardi tadi yang mengatakan bahwa oke ada upaya hukum, tapi tidak melalui eksekusi seperti yang Abang lakukan tadi. Iya, jadi gini, misalnya lelang ya, eksekusi lelang. Ada peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2020 yang menyatakan di situ gugatan tidak menunda eksekusi. Ya. Nah, saya pernah sampaikan juga nih, waktu itu saya juga pernah memberikan masukan di saat ini ini lagi menarik juga nih kita bahas, dan teman-teman kalau ada yang memberikan masukan, saat ini Mahkamah Agung sedang menyusun rancangan peraturan Mahkamah Agung terkait Perma terkait pelaksanaan eksekusi pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini saya kira jadi kesempatan kita untuk memberikan masukan-masukan ya, dan saya waktu itu sudah memberikan beberapa poin masukan. Nah, termasuk tadi saya bilang di peraturan Menteri Keuangan tadi sebenarnya sudah dibuat batasan yang boleh gugatan itu boleh menunda kalau gugatan itu berasal dari pihak ketiga. Pihak ketiga misalnya bukan suami debitur, bukan debiturnya atau istri dari si debitur. Jadi bukan suami dari istri debiturnya gitu. Nah, itu dibatasi di situ. Ya, kalau pihak ketiga ya memang harus menunda gitu loh. Artinya kan perlu diuji proses itu. Itu Jordan Verset. Ya. Iya, perlawanan dari pihak ketiga kan gitu. Nah, ya itulah. Nah, jadi banyak hambatan sebenarnya salah satu pernah saya kritik juga nih, masukan saya pada saat itu di Ranperma ya. Nah, ada di sini di salah satu klausul, di satu pasal, nanti akan ada pada saat unmanning, pada saat ditegur tadi, diberikan kesempatan si debitur untuk membantah, misalnya piutang, membatal hutang. Nah, ini juga jadi persoalan tersendiri menurut saya kalau pasal ini diketok. Nah, padahal waktu itu saya sampaikan begini, unmanning itu bukan forum untuk menguji bukti. Itu bukan persidangan. Itu udah selesai. Itu udah selesai gitu loh. Ya, jadi unmanning itu hanya forum menegur. Ditegur nih si termohon ini supaya meninggalkan secara sukarela karena sudah ada penetapan pengadilan atau putusan pengadilan. Nah, kalau pasal tadi kan menyebutkan apabila si debitur membantah hutangnya maka akan ditunda eksekusi. Jadi aneh ya. Ini nanti kan jadi menghambat proses lelang ini gitu loh. Orang juga nanti akan berpikir mau beli barang lelang. Secara pemerintah saat ini sedang mengedukasi, memberikan pemahaman-pemahaman barang lelang ini punya kepastian hukum, ya tidak perlu harus khawatir gitu kan. Nah, kalau seperti ini ya susah, nanti kesulitan untuk pengembalian kredit macetnya. Ya.
Kalau nggak ada pembeli, karena nggak ada kepastian. Nah, kedua sebenarnya tadi sih tadi kan pada saat unmanning, kalau dibilang si debiturnya membantah, lalu siapa yang akan membantah? Harusnya kan kreditur. Iya. Ketua pengadilan kan tidak tahu soal hutangnya dulu. Nah, sehingga tidak tepat menurut saya pasal ini tidak perlu ada seperti itu. Harus membantah, lalu di situ ketua pengadilan mengeluarkan satu keputusan ditunda dengan patokan itu. Nah, saya kira kurang tepat di situ. Harusnya silakan gugat kalau memang mau menggugat lagi. Jadi forumnya itu ya pada saat agenda pembuktian di persidangan gitu loh. Ini bukan saatnya bantah-membantah di situ atau adu pembuktian di situ, bukan. Tidak tepat forumnya, Tidak tepat itu. Karena kalau itu nanti terjadi, maka saya nanti jadi kuasa hukum debitur, saya tinggal bantah aja. Datang ke pengadilan, klien saya ditegur untuk supaya keluar unmanning, tapi hutangnya menurut catatan kami bukan segitu. Itu sudah dibesar-besarkan. Menurut kami sekian. Nah, coba. Lalu ketua pengadilan bilang apa? Hutangnya yang benar yang mana? Orang datanya nggak ada. Kan nggak ada pembanding, nggak bisa dibandingkan yang mana yang benar, yang mana yang salah, kan gitu kan. Nah, sehingga menurut saya sih pasal itu nggak perlu ada. Oke, Bang. Nah, kemudian Bang, kan dalam amar putusan, kita sering baca putusan nih teman-teman hukum. Iya. Amarnya salah satu poinnya yang sering termaktub di situ adalah menjalankan putusan secara sukarela. Iya. Nah, kemudian apabila ada orang yang diminta eksekusi tidak menjalankan putusan secara sukarela, apa konsekuensi hukumnya, Bang? Undang-undang perdata kita nggak mengatur seperti itu. Hukum acara perdata kita nggak mengatur. Oke, jadi setelah Ya tetap harus melalui eksekusi pengadilan. Oh. Nah, jadi nggak bisa secara secara sukarela dia tidak mau, tetap harus menggunakan aparat keamanan gitu kan, polisi, TNI. Nah, untuk melakukan eksekusi. iya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang kalau dilibatkan dengan harus sebanyak ini, bagaimana biayanya? Ini menjadi persoalan. Sementara kan kita ada ajas hukum itu Cepat, murah. Iya, biaya murah, ya cepat, mudah dan murah gitu kan, biar ringan, mudah dan cepat kan gitu. Nah, sekarang kalau biayanya mahal, ya siapa yang sanggup? Ya, nah ini juga harus dievaluasi bagaimana biaya-biaya eksekusi ini. Kedua, harus ada menurut saya juga ya harus ada kajian-kajian ya. Eksekusi misalnya kelas-kelasnya itu kita harus lihat lah. Kalau misalnya eksekusi hanya rumah 90 meter misalnya, ya saya kira nggak perlu aparat harus diturunkan, apalagi cuman ada ibu misalnya 2 anak. Itu pernah masalah yang kami alami. Oh gitu ya, Bang. Iya kan, harus kita turunkan pengamanan sampai 200 kurang lebih gitu loh. Itu kan kurang, menurut saya sih biaya operasional yang sangat tinggi, ya kan. Nah, jadi sebenarnya sih ini juga ada grade-grade-nya gitu loh. Kalau kita eksekusi misalnya dulu kan pernah eksekusi pabrik di Pulau Gadung, 4 pabrik. Itu harus menggunakan aparat dari kekuatan sampai 500. Nah, itu wajar. 100 orang. 500. Ya kalau waktu itu juga sampai rame disorot kan, karena karyawan pabrik aja berapa banyak, security-nya aja saat itu kurang lebih kalau salah 80 orang. Nah, itu memang perlu kalau seperti itu. Jadi kita lihat medannya dulu gitulah kira-kira. Tantangan eksekusi itu kan banyak, apakah itu seperti ini memang karena perlawanan dari orangnya kan gitu. Bahkan kadang-kadang menggunakan oknum-oknum ya ormas, banyak terjadi ya, preman untuk menghambat atau menolak eksekusi. Iya, menolak eksekusi. Oh, oke, Bang. Gitu. Kemudian closing statement nih, Bang Suhardi. Apa masukan Abang terkait persoalan atau dinamika eksekusi ini, Bang? Sebenarnya sih ya pengalaman kami selama ini ya, yang sejauh yang kami alami ya, masukan-masukan atau evaluasi yang kami ingin berikan karena saat ini kan lagi bergulir nih sekarang RU hukum acara perdata ya di DPR kan. Ya, dan kalau nggak salah di 2024 itu sudah masuk prolegnas juga, kalau nggak salah ya.
Nah, saya kira ini harus lebih dimantapkan lagi untuk mengundang apa namanya ya semua pihak gitu ya untuk Banyak pihak lah iya yang memberi masukan terkait Iya. undang-undang ini ketika sebelum diundangkan gitu iya. ya. Nah, masukan-masukan saya seperti waktu itu masalah waktu harus lebih saya kira harus ya bisa dikaji lah harusnya berapa lama supaya masyarakat itu punya kepastian. Lah kalau eksekusi sampai puluhan tahun, Nah itulah coba apa ya? nggak ada kepastian. Nah itulah kasihan Ya. orang pencari keadilan kan bang. Iya, jadi artinya gini, begitu putusan itu ingkrah, harusnya pengadilan sudah buat rencana-rencana eksekusi setahun kemudian kah, 6 bulan kemudian kah, atau 2 tahun kemudian, sehingga jangan di sana nanti berjalan eksekusi itu sesuai dengan pesanan aja, bukan dengan waktu yang berjalan tadi atau putusan yang lebih dahulu. Sementara kalau kita norma hukum acara ini kan jelas tahapan-tahapan. Iya. Kalau persidangan ya bang, Iya, tentang iya. hukum acara ini persidangan kan jelas nih sesuai ruang hukum. Kapan dia masuk gugatan kalau perdata ya. Iya. Kemudian kapan dia jawab jinawab. Iya. Kemudian kesimpulan putusan. Kalau nggak suka banding itu kan Iya, sudah diatur iya, waktu ya. Iya. Ya itu tadi saya bilang kalau kita hanya mengejar waktu proses perkara selesai itu kan hanya soal pekerjaan tugas aparat hukum. Sebenarnya bukan itu tujuan hukum. Tujuan hukum itu apabila masyarakat itu mendapat manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Oke. Kan itu sebenarnya Betul. kan. Nah, jadi seharusnya ya ini yang kita lebih kejar ya supaya masyarakat pencari keadilan ya mendapat itu gitu loh. Tujuan hukum itu di situ. Nah, saya kira itu. Oke bang. Nah, termasuk ini masukan saya juga jurusita ini perlu ada kompetensi khusus ya, misalnya. Wawasan atau jam terbang atau pembekalan khusus ya bang. Nah, pembekalan itu juga misalnya teknik negosiasi berhadapan dengan Pihak ya. termohon ya kan. Nah, kedua ada pembekalan, ada skill-skill yang sudah mereka apa namanya dibekali gitu ya, sehingga Pada saat ada argumentasi penolakan Iya. dia tahu harus sikap bagaimana gitu ya. iya metodenya bagaimana. Nah, mereka harus kuasai juga misalnya apa namanya substansi perkara itu, paling tidak ini hasil putusannya apa, amarnya apa, kan gitu kira-kira kan. Karena kan yang berhadapan langsung dengan termohon itu adalah jurusita. Iya ya. Bukan pemohon Bukan sebenarnya. pemohon sebetulnya ya. Iya, Dan pemohon. dia mewakili si jurusita mewakili pemohon untuk melakukan atau membacakan eksekusi ya bang. Iya, jadi sebenarnya jurusita yang melaksanakan eksekusi itu sebenarnya pengadilan. Itu menurut undang-undang kan. Nah, kalau pemohon itu sebenarnya hanya menerima objek eksekusi itu pada saat sudah dilaksanakan eksekusi. Nah, ada berita acara di situ. Hanya itu saja. Nah, aparat keamanan itu hanya sebatas mengamankan gitu loh. Mengamankan itu pengertiannya ke siapa? Ke kiri, ke pemohon, termohon atau gimana bang? Sebenarnya memang harus ya memantau situasi aja, jangan sampai terjadi ada Benturan, perlawanan fisik kan gitu aja sebenarnya. Nah tapi harus juga gini ya, karena ini kan penegakan hukum. Nah aparat di sana kan harus menegakkan hukum, jadi eksekusi ini harus lebih dibela, kira-kira itu. yang pemohon. Iya dong. Oke. Kan putusan ini mau dijalankan. Oke. Jadi Berarti jangan si ada pemohon lah hambatan. yang memohonkan eksekusi, berarti Iya, jadi hambatan-hambatan ini yang harus dibantu oleh aparat untuk mengatasi gitu loh. oke. Misalnya ada oknum-oknum ormas, preman. Lah ini kan harus disisir dulu nih, supaya jangan mengganggu nih. Kan gitu, atau dinegosiasi dulu nih, supaya ya bisa mundur gitu loh. Gimana caranya lah. Nah itu kan perlu di situ aparat kan. Oke. Nah itu. Oke, Bang Suwardi, makasih tokoh hukumnya. Oke. Semoga ini membantu menginformasikan tentang pokok hukum kepada masyarakat luas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau pertanyaan, kritik, saran, silakan tulis di kolom komentar. Thank you, Thank you. Pokok Hukum. Sukses, Pokok Hukum. Thank you, Bang Suwardi. Oke.